Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai motivasi sejati datang dari diri sendiri. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai motivasi sejati. Datang dari diri sendiri, mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. You Are Your Best Investment by Linda Rainier. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya dan mengapa ini penting. Dalam kehidupan kerja, banyak orang mengandalkan motivasi dari luar, seperti pujian atasan, bonus, promosi, atau pengakuan lingkungan. Faktor-faktor ini memang bisa mendorong semangat, tetapi sifatnya sementara. Ketika faktor eksternal tersebut hilang atau tertunda, motivasi pun ikut menurun. Motivasi yang sepenuhnya bergantung pada luar diri membuat seseorang akan yang pertama mudah kehilangan semangat. Yang kedua, bergantung pada kondisi dan orang lain. Yang ketiga, sulit konsisten dalam jangka panjang. Sebaliknya, motivasi internal yang berasal dari kesadaran, tujuan, dan keinginan pribadi, maka akan cenderung lebih stabil dan bertahan lama. Selanjutnya, bila dilihat dari sudut pandang bagi HRD, yaitu HRD melihat bahwa individu dengan motivasi internal yang kuat lebih konsisten, lebih mandiri, dan tidak mudah goyah oleh perubahan situasi. Lalu kedua, ruang lingkup pembahasan. Materi ini mencakup yang pertama, perbedaan motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang kedua, dampak motivasi terhadap konsistensi dan kinerja. Yang ketiga, peran kesadaran diri dalam membangun motivasi. Yang keempat, pentingnya investasi pada pengembangan diri. Topik ini relevan untuk siapapun yang ingin menjaga semangat kerja secara berkelanjutan. Selanjutnya, ketiga, kendala yang sering dihadapi. Beberapa kendala umum dalam membangun motivasi internal antara lain, yang pertama, ketergantungan pada validasi eksternal. Semangat naik turun mengikuti pujian atau penghargaan. Yang kedua, tidak memiliki tujuan pribadi yang jelas. Sulit menemukan alasan untuk tetap berusaha. Yang ketiga, rasa jenuh dan kelelahan mental. Membuat motivasi mudah luntur. Yang keempat, kurangnya kebiasaan belajar dan refleksi diri. Tidak ada proses penguatan dari dalam. Selanjutnya, bila dilihat dari sudut pandang bagi HRD, yaitu HRD sering melihat karyawan yang sebenarnya mampu tetapi kehilangan motivasi karena terlalu bergantung pada dorongan eksternal. Dan keempat, analisanya. Nah, yang pertama, motivasi internal itu tumbuh ketika seseorang, satu, memiliki tujuan yang jelas, dua, merasa bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya. Tiga, melihat proses belajar sebagai investasi, bukan beban. Lalu yang kedua, motivasi eksternal memang bisa memicu awal, tapi ya tidak cukup untuk menjaga konsistensi. Tanpa motivasi internal, maka satu, semangat kerja itu mudah hilang. Dua, produktivitas tidak stabil. Tiga, pengembangan diri jadi terhambat. Tapi dengan motivasi internal, satu, disiplin terbentuk. Dua, proses belajar jadi lebih bermakna. Tiga, daya tahan menghadapi tantangan meningkat. Selanjutnya, kalau dilihat dari sudut pandang bagi HRD, ya HRD memandang
Motivasi internal sebagai fondasi kemandirian dan keberlanjutan kinerja. Lalu kelima, rekomendasi. Yang pertama untuk individu. 1. Sadari bahwa pengembangan diri adalah tanggung jawab pribadi. 2. Tentukan tujuan belajar yang relevan dengan kebutuhan diri. 3. Bangun kebiasaan kecil namun konsisten. 4. Lihat waktu belajar sebagai investasi jangka panjang. Untuk aksi praktisnya, investasikan 30 menit setiap hari untuk belajar hal baru, baik membaca, mengikuti kursus singkat, atau merefleksikan pengalaman kerja. Yang kedua, untuk lingkungan kerja atau bila dilihat dari sudut pandang bagi HRD, yaitu 1. Dukung budaya belajar berkelanjutan. 2. Fasilitasi akses pembelajaran dan pengembangan diri. 3. Apresiasi inisiatif belajar, bukan hanya hasil instan. 4. Dorong karyawan menjadi penggerak motivasi dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Motivasi sejati tidak bergantung pada situasi atau orang lain, tetapi tumbuh dari dalam diri. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya adalah investasi terbaik, semangat untuk belajar dan berkembang akan muncul secara alami. Kesimpulannya bila dilihat dari sudut pandang bagi HRD, yaitu organisasi yang kuat dibangun oleh individu yang memiliki motivasi internal. Mereka tidak hanya bekerja karena didorong, tetapi karena memilih untuk terus bertumbuh. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai motivasi sejati datang dari diri sendiri. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.